Ya, 1845.20 menjadi satu level sedikit lebih tinggi dari zona sebelumnya, tapi sayangnya ini menjadi acuan yang harus ditembus untuk hari ini, terutama dengan munculnya shooting star. Kalau misalkan ini terjadi setelah kenaikan, biasanya akan terjadi reversal atau mungkin correction. Ya, ekspektasi saya tetap dalam koridor limited correction ya, karena kalau kita lihat minggu ini sebetulnya akan menjadi jawaban adalah di hari Rabu ataupun di hari Jumat. Karena di hari Rabu kita akan mendapatkan rilis data CPI, lalu kemudian di hari Jumatnya akan mendapatkan data retail sales. Dan harapan saya itu akan terjadi skenario yang sama dengan bulan lalu, di mana saat rilis data CPI yang sangat bagus, sangat fantastis, justru emas mengalami dorongan kenaikan yang cukup tinggi. Jadi kemungkinan itu yang akan menjadi trigger kita akan mendapati loncatan di atas zona 1851 ataupun 1852. Well, of course, dengan adanya shooting star, ekspektasi kali ini justru malam ini dia minimal harus sama atau sedikit lebih tinggi dari zona tersebut untuk menggagalkan pola penurunan tersebut. Nah, jadi skenario kurang lebih ada dua, di mana shooting star ini akan menjadi trigger utama untuk pembalikan atau bahkan mungkin short correction. Lalu kemudian yang kedua bisa saja digagalkan dengan catatan dia harus melewati zona tertinggi yang kemarin, yaitu 1845.20. Jadi yang poin pertama tadi, kalau misalkan malam ini katakanlah penurunan terjadi lalu kemudian dia ditutup di bawah zona low yang sempat terjadi kemarin, berarti itu adalah 1829.80. Ingat, ini adalah poinnya adalah penutupan ya. Kita akan lihat pola penutupnya di mana. Kalau ternyata terjadi penutupan di bawah zona 1829, maka kita akan dapatkan di hari Rabu seharusnya akan terjadi penurunan kembali. Walaupun ya ekspektasinya adalah baru akan berbalik di malam harinya dengan status CPI tadi. Nah, kenapa saya berkata seperti ini? Karena kalau kita berkaca dengan yang lalu, maka CPI ini menunjukkan kekhawatiran terkait dengan inflasi yang menyeruak, membuat emas diburu sebagai aset hedging inflasi. Nah, terkait dengan data NFP yang sempat tercipta cukup mengecewakan di hari Jumat yang lalu, maka potensi ini akan menjadi double counter untuk gold. Artinya, di minggu ini seharusnya kita akan mendapatkan pola kenaikan secara keseluruhan bagi emas. Tapi apapun bisa terjadi sampai hari Jumat. Jadi saya minta Anda perhatikan dan juga tetap berhati-hati di sepanjang minggu ini. Wah, untuk malam ini George Job Openings dan juga statement-statement dari petinggi Fed, Williams dan juga Brenner. Saya rasa ekspektasinya tetap berada dalam koridor seperti apa yang disampaikan di pertemuan FOMC sebelumnya, di mana mereka tetap mempertahankan kebijakan longgar dan tidak ada wacana untuk membicarakan taper ya, walaupun itu sempat diusulkan oleh pejabat Kaplan. Nah, kalau misalkan dilihat dari kacamata NFP kemarin, lalu kemudian kita sebut dengan CPI di hari Jumat atau bahkan retail sales, maka seharusnya ini akan menjadi pemicu untuk paket-paket stimulus lanjutan. Karena pada kenyataannya, efek dari stimulus tersebut sepertinya sudah mulai usai dan tidak berpengaruh. Itulah sebabnya retail sales di hari Jumat diperkirakan mengalami penurunan jauh lebih rendah daripada data previous ataupun data sebelumnya. Kita lihat saja dari teknikalnya, apakah ini akan momentum yang sangat tepat untuk trigger ke atas kembali atau memang kita dipaksa untuk terjadi koreksi terlebih dulu. Bullish rectangle tetap menjadi acuan kita di grafik H1, tapi juga bisa saja berbalik menjadi areal bearish. Kita lihat technical view 11 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical outlook 11 Mei 2021 jam 1 siang hari. Dan kita melihat di potensi DXY terlebih dulu, di mana grafik menunjukkan pola pembalikan sepertinya akan terjadi. Kalau Anda lihat dari candlestick ya, hari kemarin ditemukan hammer atau ditutup dengan kondisi hammer, di mana setelah dua candle menurun, long bearish candle ditemani dengan hammer seperti ini, maka potensi kenaikan akan terjadi. Walaupun dengan demikian, kita lihat dari penembusan sebelumnya terkait dengan trend channel, maka kemungkinan potensinya seharusnya ini hanya spike atau relatif lebih kepada pullback ya. Dengan catatan 90.49 itu menjadi catatan kita area resisten sebagai pullback, dan tapi juga dengan catatan negatifnya adalah kalau misalkan dilihat dari pola yang sebelumnya, dia sempat spike terlebih dulu lalu kemudian keluar dari zona trend channel tapi kembali ke dalam. Nah, kita harapkan hal tersebut tidak terjadi untuk kali ini. Jadi ekspektasinya adalah kenaikan hanya relatif sebagai pullback sampai zona resisten dari trend channel tersebut. Lalu kemudian kalau dilihat dari ya ini adalah MACD, di mana indikator yang saya gunakan
di sini menunjukkan potensi pergerakan masih dalam fase tekanan. Jadi apapun yang terjadi, kenaikan relatif diasumsikan sebagai kenaikan sesaat, dan ini menunjukkan histogram atau diagramnya memang berwarna merah dan MACD-nya berada di bawah zona tersebut. Anda bisa lihat di sini dia crossing kembali dan dia masih dalam faktor tekanan, sehingga kemungkinan kenaikan walaupun dengan kondisi hammer ini masih bisa diasumsikan adalah relatif untuk sementara waktu. Dan terakhir di grafik weekly-nya, kalau kita lihat dari secara garis besarnya, kita masih menantikan terkait dengan bearish divergence ya. Saya tarik dari level harga ini di tanggal 21 September dengan puncak di tanggal 29 Maret itu cenderung mengalami penurunan, sementara bagian RSI justru mengalami peningkatan atau kenaikan. Jadi itulah sebabnya kenapa minggu ini seharusnya akan terjadi bearish divergence atau penurunan. Nah, demikian pula dengan kondisi atau komposisi dari candlestick yang menunjukkan potensinya membentuk areal bearish engulfing, sehingga potensi penurunan ini masih layak untuk terjadi. Dan saya rasa minggu ini bisa saja kita akan mendapati pola wave kelima untuk kelanjutannya, dan berarti itu akan menembus zona low dari titik ketiga ya, berada di 89.209. Sampai saat ini running price masih di zona 90.26. Sementara di grafik 1 jam atau H1 justru cenderung hampir mirip atau serupa dengan apa yang kita kemarin prediksikan. Nah, catatan khususnya kalau kita lihat dari kondisi ya MACD, yang kita perlukan MACD dia akan cross di atas 0%, dan termasuk ini sudah mumpuni sebetulnya dengan areal histogram berwarna biru ataupun hijau, tapi sayangnya ini masih tetap menjadi acuan kita. Kalau selama trigger atau MACD-nya tidak berhasil cross di atas ini, maka areal histogram ini akan menjadi sia-sia dan akan kembali dalam fase tekanan. Tapi dari segi pola, ternyata kita juga akan harus waspadai potensial dari inverse head and shoulder. Ya, ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Bisa saja equal dengan area left atau memang seperti ini adanya. Nah, yang harus diwaspadai adalah tentunya area neckline. Kalau dia sampai tembus 90.35, saya rasa kemungkinan atensi ataupun proses terjadinya kenaikan akan sesuai dengan area kedalaman bagian head, dan itu berarti mencapai zona 90.62. Nah, walaupun ini dalam kondisi inverse head and shoulder, karena arealnya ditemukan di grafik H1, saya rasa ini akan menjadi perjalanan yang cukup singkat. Sementara di treasury yield-nya, kemudian kita juga mendapati pola yang sama kemarin, dia mengalami penurunan, lalu kemudian dia naik kembali. Nah, fokus saya di areal ini, ya, saya asumsikan ini double top, atau mungkin nanti kita akan dapatkan triple top ya. Tapi so far dia tertahan di areal ini, dan dia mengalami kenaikan, dan ini bisa menjadi pertanyaannya adalah dia akan naik kembali sampai resisten ke 1, atau dia turun ke support ke 1, atau bahkan tembus kembali ke dalam zona trend channel ini. Nah, kalau lihat dari potensi MACD-nya, nah ini dia sudah crossing arah ke atas, ini persis yang terjadi kemarin, kemudian histogram berwarna biru. Nah, sekarang kita akan mewaspadai ini, kalau misalkan crossing kembali sebenarnya sinyal akan terjadi penurunan, tapi ekspektasinya tetap harus cross lagi di bawah 0%, sehingga kemungkinan potensi penurunnya akan jauh lebih optimal. Nah, sementara di grafik treasury bond, justru kita mendapati pola sideway yang kecenderungannya mengalami penurunan. Ya, ini agak sedikit mengganggu sebetulnya, tapi it's okay, karena acuan kita kembali ke dalam dolar ataupun treasury yield yang akan bergerak di hari ini, atau mungkin saja sampai sepanjang minggu ini. Technical view gold 11 Mei 2021 jam 13.00 waktu Indonesia bagian barat, high 1838.20 dan low 1831.10 dan running price 1834.90. Oke, kita kembali diwarnai dengan kondisi shooting star. Ini persis dengan apa yang kita uraikan tadi di menit awal, bahwasannya ini akan mengganggu pola kenaikan sebelumnya. 3 candle berturut-turut sudah mengalami spike, lalu kemudian dia ditemani dengan kondisi bullish shooting star sebetulnya, dan ini bisa saja gagal ya, dengan catatan dia harus melewati zona tertinggi yang kemarin tercipta. Berarti kita mengandalkan zona 1845.20 yang akan menjadi trigger untuk selanjutnya. Tapi juga kalau dia ternyata ditutup dengan bearish candle dan di bawah zona 1829, saya rasa ini akan menjadi catatan besok itu bisa terjadi penurunan lebih lanjut, dan ekspektasi saya penurunan akan berada di candlestick 7 Mei, berarti kita akan melihat zona 1812 atau mungkin 1815. Untuk sisi bullish sendiri, 18
1836 itu adalah juga merupakan resisten dari grafik weekly chart, di mana ini adalah 38,2% dari Fibonacci retracement-nya. Jadi kita lihat minggu ini masih bisa nempel atau mungkin bahkan di atas atau di bawah. Nah, sementara di grafik daily MA 200 itu akan menjadi acuan di 1851.10. Jadi ini bisa menjadi trigger selanjutnya kalau misalkan 1845 ditembus. Jadi kalau misalkan ingin menjadi bullish sepenuhnya completely, maka dia harus berada di atas zona MA 200 atau cross MA 200. Tentunya target utama atau target terdekat setelah dia tembus bahkan berada di zona 1874.90. Ini adalah zona tertinggi 21 Januari ya di 2021, atau mungkin 1875.90. Ya, ini adalah kedua tail yang cukup mumpuni, dan saya rasa itu akan menjadi target terdekat in case dia berhasil tembus zona 1851. Nah, saya alihkan terlebih dulu di sini. Saya memiliki 3 MA 200, MA 100, dan MA 50. Of course, di sini Anda sudah lihat 50, 100 itu sudah ditembus, berarti kita tinggal menghadapi satu tantangan lagi. Kalau dilihat dari pola pergerakannya, pola-polanya ini seharusnya akan semakin dekat, dan akhirnya dia akan mengalami crossing ataupun penembusan MA 200, which is good, dan itu akan menghalalkan kenaikan selanjutnya sampai zona 1900. Nah, lalu kemudian kalau kita kembali di grafik ini, H4-nya kita dibantu dengan Fibonacci retracement dan area kenaikannya sangat panjang. Lalu kemudian ini Anda sebetulnya bisa menggunakan teritori yang paling ideal di area 38.2%, 50%, atau 61.8%. Tiga zona ini adalah areal golden ratio, persis dengan apa yang pernah kita kupas di beberapa webinar yang lalu terkait dengan Fibonacci retracement. Dan kalau di antisipasi dengan areal terdekatnya, saya rasa yang paling terdekat Anda bisa juga manfaatkan di zona 23.6% atau 38.2%. So, skemanya hampir mirip dengan kemarin, 1826 atau 1815. Itu pun kalau terjadi penurunan agak relatif dalam terkait dengan shooting star. Tapi let's hope dengan adanya pola-pola tertentu shooting star bullish, saya rasa ini akan menjadi indikasi bahwasanya penurunan akan relatif terbatas. Nah, terakhir di grafik H1, walaupun kita sudah mendapati ini penembusan ya atau breakout zona support dari trendline, tapi jangan lupakan kita berada dalam sideway moment ya. Sideway moment ini kita berada dalam teritori yang kita sebut sebagai bullish rectangle. Ya, ini adalah karena kenaikan spike-spike-nya, ini adalah areal sideway-nya. Jadi estimasi harusnya dia memang akan terjadi penurunan sampai zona 1828 ataupun 1830. Berarti itulah zona buy Anda yang paling terdekat, atau Anda bisa juga menantikan breakout lagi. Walaupun kemarin sebetulnya dia sempat memberikan harapan menembus sampai zona 1845 ya, sayangnya dia tertahan. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini bisa juga nantinya malah spike sampai 1841 ataupun 43. Ternyata di sini malah terpantul atau rejection. Ya, kalau itu terjadi tentunya Anda harus berhati-hati. Tapi tetap selama dia berada dalam koridor rectangle seperti ini, saya rasa bullish rectangle yang akan menjadi pemenangnya. Tapi juga berarti antisipasinya akan berada stop loss di bawah zona support dari trend atau bullish rectangle tersebut. So, untuk hari ini skema ataupun strategi saya masih tetap melakukan zona buy 1829 ataupun 1831 dengan TP pertamanya di kisaran 1835.50 dan TP kedua 1841.20, dan stop loss saya antisipasi saja 1823.00. Ya, berarti di bawah zona support dari rectangle tersebut. Dan tentunya kalau misalkan ternyata dia naik lalu kemudian dia berhasil tembus zona ini resisten, maka kemungkinan potensi more bullish itu akan kembali terjadi, dan itu menandakan uptrend akan terus berlanjut. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.